Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambo Alam Minangkabau oleh Haji Datuk Tuah. Diedit kembali oleh A. Damhuri, cetakan ke-13. Penerbit CV Pustaka Indonesia Bukit Tinggi. Bagian pertama, mitos turunnya Raja Minangkabau. Tentang kisah terciptanya Adam, yaitu kakek segala manusia, terdapat dalam kitab Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya. Dan dalam cerita turunnya Adam, yang merupakan manusia pertama dan Nabi Allah yang pertama, yang ada berupa dongeng, ada berupa sejarah, dan ada berbentuk mitos. Menurut kata kisahnya, malaikat Israel yang berusaha mengumpulkan tanah yang akan diciptakan menjadi Adam. 7 jenis tanah yang mulia ditempa menjadi lembaga Adam. Dan kemudian ditiupkan roh ke dalam jasmani manusia yang pertama itu. Setelah Adam terjadi dan para malaikat ikut memberikan penghormatan kepadanya, kecuali iblis. Dan iblis sejak saat itu bersumpah akan memperdayakan anak cucu Adam sampai kepada keturunannya yang terakhir. Dan malaikat Israel yang menjemput tanah penciptaan ditugaskan untuk mencabut nyawa Bani Adam. Kemudian dari tulang iga Adam diciptakan manusia sejenis lagi, yaitu Siti Hawa, neneknya segala manusia. Lalu Adam dan Hawa dikawinkan dengan berwalikan Tuhan dan disaksikan oleh malaikat yang berempat. Tempat perkawinan itu dalam surga. Kemudian Adam dan Hawa tinggallah dalam surga dengan satu syarat, tidak boleh memakan buah kuldi atau buah larangan. Tetapi iblis semenjak itu selalu berusaha sekeras-kerasnya untuk memperdayakan Adam dan Hawa, sehingga akhirnya kedua manusia itu terusir ke permukaan bumi yang sudah siap untuk didiami manusia. Selama bertahun-tahun mereka terpisah, baru kemudian berjumpa kembali di Padang Arafah. Inilah menjadi hikmah dari haji dan berkumpulnya di Padang Arafah, bukit pertemuan Nabi Adam dan Hawa, Bukit Baitur Rahman namanya. Kedua, mereka berkumpul kembali dan pembiakan manusia mulailah. Dengan pengembangbiakan manusia, anak-anak Adam lahir, laki-laki dan perempuan secara berpasangan. Menurut kisahnya, anak-anak Nabi Adam sebanyak 99 orang. Ada yang menerangkan 39 orang, dan ada pula jumlah lainnya, tetapi yang pasti jumlahnya ganjil. Sehingga berarti putra yang terkecil tidak mendapat jodoh. Ia bernama Sis dan menjadi nabi yang kedua. Dan pada anak Nabi Adam, Habil dan Kabil, terjadi perebutan cinta pertama di atas dunia dan pembunuhan karena cinta pertama dunia. Kabil sudah membunuh adiknya Habil karena tak mau kawin dengan saudara Habil yang lebih jelek dari saudara perempuannya sendiri. Dan Habil ialah manusia pertama yang direnggut jiwanya oleh malaikat maut. Pembunuhan pertama ini ditegaskan Tuhan dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 30. Dan kemauan nafsunya menyuruh dia membunuh saudaranya, terus dibunuhnya. Dia termasuk menjadi orang-orang yang mendapat kerugian. Dan karena belum ada pernah manusia yang mati sebelumnya, Kabil tak tahu bagaimana cara menguburkan mayat orang mati. Maka alam takambang jadi guru. Kabil mengambil contoh kepada hewan yang digerakkan Tuhan untuk memberi contoh kepada Kabil bagaimana menguburkan orang mati. Firman Tuhan dalam surah Al-Ma'idah ayat 31. Kemudian Tuhan mengirimkan seekor gagak menggali tanah memperlihatkan kepadanya bagaimana dia menutup atau menguburkan mayat saudaranya. Katanya, aduhai, mengapa aku tidak bisa sebagai gagak ini buat menutupi atau menguburkan mayat saudaraku. Karena itu dia menjadi orang yang menyesal. Putra Nabi Adam yang pertama bernama Sis dan perangainya sangat elok. Kisah Sis ini tidak ditemui dalam Al-Quran, tetapi dalam beberapa riwayat ada dijumpai tentang putra bungsu Nabi Adam ini. Dalam sebuah buku yang berjudul Kisah Anbiya, terjemahan Haji Azhari Khalidi yang diterbitkan di Mesir, ada dijumpai riwayat Nabi Sis ini. Konon menurut ceritanya, setelah Sis besar, pada satu kali Nabi Adam jatuh sakit, maka disuruhnya Sis memohon kepada Allah supaya Allah mengaruniakan buah-buah dari surga. Kepada beliau sangat kepingin makanan. Sis memohon kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan Sis itu. Maka turunlah malaikat dengan seorang bidadari
dari sorga membawa buah-buahan sorga yang diserahkan kepada Nabi Adam. Bidadari itu disediakan juga untuk menjadi istri Sis, tetapi putri dari sorga itu ditolak oleh Sis dengan alasan bahwa istri karunia Tuhan itu akan dipakai Sis dalam jangka panjang, yakni di Yaumil Mahsyar kelak di sorga, dan di dunia ia mempergunakan istri manusia biasa, sebab manusia sudah mulai berkembang biak berasal dari saudara-saudaranya. Menurut dalam setengah mitos, Sis langsung dinaikkan ke langit atau Mikrat. Kata kisahnya, setelah Nabi Sis beranak, maka datanglah malaikat dari langit dan dinaikkan Nabi Sis ke langit. Takjublah Nabi Adam dan anak-anaknya melihat peristiwa itu. Maka berhembuslah angin lunak lembut dari dalam surga, 8 pangkat, dan terdengarlah bunyi-bunyian terlalu seronok, dan teramat asmat bunyinya daripada gendang dan serunai, kecapi dan nobat, dan berkembanglah payung ubur-ubur melindungi bumi, dan bersukarialah segala para bidadari yang menjadi hiasan dalam surga itu. Terhamburlah wangi-wangian dari surga, serta para malaikat turun dari surga akan menjemput Nabi Sis. Adam dan Hawa memapah anaknya itu dan menyerahkan kepada yang menyambutnya. Pada waktu itu Adam dan Hawa melihat putranya Sis diberi bertanduk emas yang bernama Jata-Jati. Takut bercampur heran semua yang melihat peristiwa yang ajaib itu. Pada masa itu terdengar pula suara dari bukit Kaf. Memandang pulalah mereka ke sana. Terlihatlah oleh mereka panji-panji bertegak di puncak bukit itu. Warnanya putih sebagai buih di samudra. Bermohonlah adab kepada Tuhan atas keselamatan anak-anaknya dan menurunkan ia kembali ke atas muka bumi ini. Maka samudra pun berombak-ombak dan alun beralun, dan ikan pun menyembulkan dirinya. Serasa ada kiamat dunia pada waktu itu. Maka Sis diturunkan kembali di sebuah tempat antara Masyrik dan Maghrib, antara timur dan selatan, di sebuah daerah yang kemudian bernama Ruhum Jani. Sis masih memakai tanduk itu. Salah seorang saudara Sis merasa takut melihat tanduk itu, lalu menanggalkan dan menjelma menjadi sebuah mahkota yang bernama Mahkota Sangahana. Dan keturunan itu raja-raja yang memakai mahkota berasal dari tanduk itulah yang kemudian bergelar Raja Zulkarnain. Artinya raja yang mempunyai 2 tanduk. Hal itu pun menjadi kiasan pula karena raja itu menguasai daerah-daerah di Masyrik dan Maghrib, di barat dan di timur. Kita tidak mengerti bagaimana hubungannya dengan Minangkabau. Tetapi Iskandar Zulkarnain atau dikatakan juga Alexander Growth memang ada, yaitu raja dari Macedonia yang hidup antara tahun 356 dan 323 sebelum tahun Masehi. Ia adalah murid dari Aristoteles, seorang ahli falsafat Yunani yang termasyhur. Hidup antara 384 dan 322 sebelum tahun Masehi. Aristoteles sendiri murid dari Plato, seorang ahli filsafat yang termasyhur pula dalam sejarah dunia. Plato hidup antara 427 dan 347 sebelum tahun Masehi. Dan murid pula dari Sokrates, yang dikenal dalam sejarah dihukum mati dengan meminum racun oleh raja karena keyakinannya. Aristoteles yang kemudian mendirikan sebuah akademi di kota Athena, Greek. Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain yang menyerbu ke sebelah timur dan menaklukkan seluruh daratan Asia Kecil, Mesir, Persia, sampai ke daratan tepi sungai Indus. Maka pada satu kali Raja Iskandar menjalani daerah-daerahnya yang amat luas itu. Maka rakyat di satu daerah mengadu kepada raja itu karena takut dibinasakan oleh Dajjal. Maka Raja Iskandar membuat parit pembatas dengan Dajjal, dan Dajjal itu ditawan oleh baginda dikurung dalam sebuah bukit Kaf. Dan gua itu diberi pintu yang amat kuat dan berbuat dari besi dan tembaga. Dalam kitab suci Al-Quran juga kita temui tentang kisah Iskandar Zulkarnain, dan demikian dalam Al-Quran. Dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, nanti ku ceritakan kepadamu, sesungguhnya kami teguhkan kekuasaanmu di muka bumi ini, dan kami berikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Lalu diturutnya jalan itu sehingga ia sampai di negeri tempat matahari terbenam. Didapatilah matahari terbenam di laut yang hitam, dan didapati juga di sana suatu bangsa. Kami berkata, hai Zulkarnain, boleh engkau siksa mereka itu atau engkau perlakukan dengan baik. Dia menjawab,
terhadap orang-orang yang bersalah, itu nanti akan kami berikan siksa. Kemudian mereka dikembalikan kepada Tuhannya, dan Tuhan akan menyiksanya dengan siksaan yang keras. Dan terhadap orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik, dia akan memperoleh balasan yang baik dan akan memerintahkan kepadanya perintah yang ringan. Kemudian diturutnya pula jalan yang lain, sehingga ketika sampai ke negeri sebelah matahari terbit, pada suatu bangsa yang tidak kami adakan tutup badan mereka. Begitulah kejadian yang sungguhnya kami tahu betul tentang dirinya. Kemudian diturutnya pula jalan yang lain, sehingga dia sampai di antara dua gunung. Didapatinya di sebelah keduanya suatu bangsa yang hampir tidak mengerti akan perkataan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan dalam negeri. Bolehkah kami memberikan pembayaran kepada engkau supaya engkau buatkan batas dinding antara kami dan mereka?" Dia menjawab, "Kekuasaan ditetapkan oleh Tuhan. Buat aku lebih baik dari pembayaranmu. Sebab itu tolonglah aku dengan kekuatan pekerja-pekerja, akan kubuatkan batas antara kamu dan mereka. Bawalah kepada aku beberapa potong besi." Sehingga ketika besi-besi itu telah menyamai kedua tebing gunung itu, dia berkata, "Hembuskanlah api." Ketika besi-besi itu telah menjadi sebagai api, dia berkata pula, "Bawalah kepadaku hancuran tembaga supaya kutuangkan menjadi padu." Dan mereka tidak dapat menaikinya dan tidak pula dapat melubanginya. Dia berkata, "Dinding ini adalah karunia dari Tuhan." Tetapi apabila datang janji Tuhan, itu dijadikannya dinding itu hancur roboh, maka janji Tuhan itu sebenarnya. Dan di hari itu kami biarkan mereka bergelombang bercampur aduk satu sama lain, dan di tiupnya trompet mereka kami kumpulkan semua. Surat Al-Kahfi ayat 83-99. Demikianlah diriwayatkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Raja Iskandar Zulkarnain itu. Tetapi Tuhan tentu saja diriwayatkan sesuatunya itu tidaklah sebagai segala sesuatu kisah yang terurai dan terang, tetapi akan diselubungi oleh rahasia-rahasia yang harus dipecahkan oleh manusia. Dalam ayat-ayat itu, Tuhan sudah meriwayatinya 3 kali perjalanan Iskandar. Pertama, ke tepi lautan yang matahari terbenam lautan yang hitam. Mungkin perjalanan ini ke sepanjangan pesisir Laut Hitam di daerah Armenia. Kemudian dalam perjalanan yang kedua, raja itu bertemu dengan satu bangsa yang belum berpakaian. Dan dalam perjalanan yang ketiga bertemu dengan Ya'juj Ma'juj, yaitu maksud dengan Dajjal dan cerita pertama di atas tadi. Dinding besi berisi bercampur tembaga itu menurut setengah penyelidikan letaknya dekat kota Derbet di pegunungan Kaukasus. Di zaman dahulu kota itu bernama Babul Hadid atau pintu besi. Kemudian cerita mitos itu melanjutkan, Hatta adalah seorang putri yang teramat cantik, putri seorang penguasa di negeri Ruhun. Iskandar tertarik melihat kecantikan putri itu dan dilamarnya kepada ayahnya, dan kawinlah baginda dengan putri itu. Dan baginda juga bertakhta dalam kerajaan itu, dihormati dan dimuliakan rakyat menurut patutnya. Dan diturunkan di sorga seekor burung yang teramat ajaib, sebangsa bayan, dan pandai berkata-kata, arif bijaksana, tahu menghukum dalam gaib. Dengan putri itu, Iskandar mendapat 3 orang putra. Seorang dinamakan Sultan Maharaja Alif, seorang bernama Sultan Maharaja Depang, dan seorang lagi bernama Sultan Maharaja Diraja. Dan ketika-tiganya dewasa, baginda Iskandar berwasiat kepada ketiga putranya, sambil menunjuk-nunjuk seakan memberitahukan ke arah itulah mereka harus berangkat akan melanjutkan kekuasaannya. Kepada Maharaja Depang menunjuk arah ke negeri Cina, dan kepada putra bungsu yakni Maharaja Diraja arah ke pulau-pulau daerah Khatulistiwa sebelah selatan. Setelah Raja Iskandar wafat, masing-masing putra itu berangkat menuju daerah yang sudah ditunjukkan oleh almarhum ayahnya. Maka dibuatlah persiapan membelai ketiga anak raja itu. Maharaja Diraja membawa mahkota yang bernama mahkota Sanggahana. Sultan Maharaja Depang membawa semacam senjata bernama Jurpa 7 Menggang Kanai Sumbing 130 namanya. Dan Sultan Maharaja Alif membawa senjata keris yang bernama keris sempana ganja iris, dan lela yang 3 pucuk, sepucuk jatuh ke bumi dan sepucuk kembali kepada asalnya jadi mestika, dan geliga dan sebuah pedang bernama Sabilullah.
Maka berlayarlah Bahtera yang membawa ketiga orang putra itu menuju ke timur, menuju Pulau Langkapuri. Dan setiba di tengah lautan, Baharullah dekat Pulau Sailan, timbullah niat buruk di hati anak raja yang berdua, Maharaja Depang dan Raja Alif, meminta supaya mereka membawa mahkota Sanggahana itu. Dan kalau Maharaja Diraja tidak mau memberikannya, maka kapal itu akan ditenggelamkan. Jadi hampir sama dengan pembajak pada zaman kita sekarang. Karena takut Maharaja Diraja menyerahkan mahkota itu kepada kedua abangnya. Tetapi sialnya, ketika menerima mahkota itu, terjatuhlah mahkota itu ke dalam laut dan jatuh ke atas setumpuk karang dalam laut itu. Seekor naga besar datang untuk membelit mahkota itu dan bertindak sekali menjadi pengawal mahkota kesaktian itu. Melihat peristiwa itu, tiga anak raja itu roboh dan pingsan. Maka bangkitlah seorang pengiring Sultan Maharaja Diraja bernama Catri Bilang Pandai. Maka dibangunkanlah Sultan Maharaja Diraja. Dengan isyarat diberi tahukannya kepada raja itu bahwa raja tak usah merasa kecewa dan kehilangan mahkota itu, sebab dia akan menciptakan duplikat dari mahkota yang hilang. Catri Bilang Pandai bergelar juga tukang sibak ulai namanya. Diambil sebungka emas yang bernama emas sejati-jati. Lalu bekerjalah dia membuat tiruan mahkota itu. Dengan sebuah teropong cermin polongan kaca dilihatnya mahkota yang sudah berada dalam laut itu. Adapun mahkota itu terselip di batu karang dan cahayanya memancar-mancar juga. Dengan keahlian Catri Bilang Pandai, diciptakannya sebuah mahkota yang persis sama dengan mahkota yang jatuh ke laut. Sehingga tak bersalahan lagi bentuk dan mutunya dari mahkota Sanggahana yang hilang itu. Mahkota sudah tukang dibunuh, sehingga tidak dapat ditiru lagi, dan itulah keahlian bertukang emas dan perak. Baginda sangat heran melihatnya, tetapi sangat bersuka cita, sekalipun mahkota itu hanya tiruan yang asli. Dan tiga putra itu terpisah di sana. Maharaja Depang terus ke negeri Cina dan Maharaja Alif kembali ke negeri Rum. Dia mempunyai kesaktian bernama emas tukal tapawi. Adapun Maharaja Diraja terus pula berlayar menuju ke tenggara menuju sebuah pulau bernama Jawa Al-Kibri. Kemudian nama berubah menjadi Sumatera atau Pulau Andalas. Antara pengiringan terdapat seekor anjing muklim, seekor kucing siam, seekor kambing hutan, dan seekor harimau. Binatang-binatang ini sebenarnya bukanlah binatang, tetapi adalah manusia yang mempunyai nama dan sifat sesuai dengan jenis-jenis binatang itu. Dan kapal membawa raja itu terbuat dari kayu jati bernama kayu jati Herang Cendana. Beberapa lamanya berlayar, kelihatanlah sebuah puncak gunung, yaitu puncak Gunung Merapi. Ketika itu daratan belum luas, sebagian besar masih diliputi oleh lautan. Maka ditunjukkanlah Bahtera itu ke sana dan mendarat di puncak gunung itu. Tetapi ketika mendarat itu terbentur kapal kepada daratan sehingga mendapat kerusakan. Raja memerintahkan supaya memperbaiki kapal itu dengan sebuah sayembara. Barang siapa yang sanggup memperbaikinya sehingga utuh kembali, sebagai sedia kala mereka akan dikawinkan dengan anaknya nanti. Kebetulan pengiring dengan nama-nama binatang itulah yang sanggup memperbaiki kapal yang rusak itu. Dengan takdir Allah, Baginda kemudian beroleh 5 orang putri. Setelah kelima besar, 4 orang dikawinkan dengan 4 orang ahli yang sudah memperbaiki kapal itu, sebagai pemenuhan janji dari raja. Dalam pada itu laut sudah serentak surut juga. Di bawah kaki Gunung Merapi sudah berbentang sebuah dataran yang amat luas. Dengan kekuasaan Tuhan datanglah awan putih 4 jurai yang bertiup ke daerah-daerah yang sudah luas itu. Sejurai merunduk ke Luhak Agam, sejurai ke Luhak Tanah Datar, sejurai ke Luhak 50 kota, dan yang sejurai lagi ke Candung Lasi. Itulah sebagai simbolik bahwa kesanalah putri-putri raja yang sudah dikawinkan itu akan bertempat tinggal dan berkembang biak di sana. Yang turun ke Luhak Tanah Datar ialah putri yang bertuan sendiri, yang ke Luhak Agam yaitu bersemboyan anak harimau, yang ke 50 kota yaitu bersemboyan anak kambing, dan ke Candung adalah anak kucing. Daulat yang pertama-tama ialah daulat kepada Lakandi Bida namanya. Itulah kemudian hari ditempati oleh Nenek Mamak. Yang kedua Bekete Manggungan dan Perpatinan Sebatang.
Mereka semuanya bersumpah, berjanji erat dan bekerja sama dalam pembangunan negeri-negeri. Seorang bernama Nini Ali, namanya dipakai pula untuk bekerja, dan orang ini tahu berhubungan dengan jin-jin dan orang halus. Dan dia sudah bersumpah sakti di mana beragi hutang tinggi, rendah kayu rembayan, lurus lari rembayan semak dan gurun. Di sana terpertuan tempat tinggalnya. Dalam pada itu, tahun demi tahun, habis musim berganti, musim manusia semakin berkembang. Juga daerah yang baru didiami, dan itulah kemudian akan bernama Alam Minangkabau.